Oke, baik sahabat tani, inilah jenis pupuk yang akan kita gunakan pada penanaman kentang kali ini ya. Yang akan perkenalkan pertama yang teman-teman, untuk pupuk organiknya kita menggunakan pupuk organik petroorganik ya, dengan kandungan C organik kurang lebih 15%, CN rasionya 25%, pH-nya 4 sampai 9 dan kadar airnya 8 sampai 25%. Nah, ini organik ini kita buat 2 sak ya untuk sekali pengadukan, karena memang untuk organik ini sangat bagus kita buat untuk menyimbangi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Jadi 2 sak. Nah, untuk satu saknya ini teman-teman ukurannya 40 kilo, jadi sekitar 80 kilo ya teman-teman. Baik, untuk pupuk selanjutnya di sini dari segi kaliumnya kita menggunakan subur kali butir ya, subur kali butir. Nah, ini dari perusahaannya Merauke Tetap Jaya. Nah, ini pupuk makro campuran sebenarnya teman-teman, tapi unsur hara mayoritasnya itu 30% K2O ataupun kalium ya, dan ada juga magnesiumnya sebesar 10% dan sulfurnya 17%. Nah, kalau tidak ada subur kali teman-teman, kita bisa menggantinya dengan can kali ya, can kali dari perusahaannya Santani, hanya saja memang unsur haranya lebih sedikit seperti sulfur dan magnesiumnya sekitar 12% lah. Jadi memang sedikit lebih tinggi karena memang harganya lebih mahal ya teman-teman. Kita memang ya sudah tahu harga pupuk sekarang ini sangat melambung tinggi ya, bahkan ada yang sampai 80 ribuan harga kenaikannya per sak. Jadi subur kali butir ini teman-teman sangat cocok kita buat di bedengan ataupun pupuk dasar ya, paling baik. Jadi subur kali kita gunakan. Nah, sebagai penggantinya tadi ada paten kali, ada can kali teman-teman dari perusahaan yang lain. Baik, yang selanjutnya teman-teman di sini seperti yang kita lihat yang warna orange ini adalah dari perusahaannya Lawing ya, atau Mestipos, ataupun sama dengan SS, sama juga dengan SS Superstar dari Mahkota. Nah, kalau ini dari Lawing dia namanya Mestipos, karena dari Lawing ini dia semua mereknya mesti ya. Kalau TSP masih TSP, kalau dia mutiara seperti mutiara 16 dia mesti biru, kalau mutiara grower dia mesti hijau. Jadi kalau boron dia ataupun kalau Tepus boroni dia namanya mesti kuning. Jadi semua namanya mesti diawali dari mesti. Nah, ini adalah Mestipos ataupun SS. Nah, kandungan unsur haranya ini teman-teman, nitrogennya 16%, fosfatnya 20%, sulfurnya 12%. Jadi di sini dapat juga 12% sulfurnya. Ada juga perusahaan lain seperti dari Tawon, Mahkota dan Kuda Putih ya, tapi sebagian memang ada yang tidak memiliki sulfurnya 12%. Jadi usahakan sebagai pengganti dari SS ini kita buat juga merek yang lain tapi yang mengandung unsur hara sulfur 12%. Nah, Mestipos ini sama juga dengan amonium fosfat sebenarnya ya, atau amonium nitrogen dan fosfat dan sulfur sedikit, ada sekitar 12%. Nah, teman-teman bisa menggantinya seperti yang biasa kita pakai, memang SS sama POS. Cuman memang SS ini selain mahal, sekarang juga sangat langka ya, sangat langka karena memang katanya pengaruh dari situasi sekarang ini, jadi susah mendatangkan pupuk dari luar ya. Jadi kita ganti dengan merek yang lain. Jadi ini dari perusahaannya Lawingnya. Baik teman-teman, itu untuk SS-nya satu sak ya. Subur kali tadi satu sak. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, seperti yang kita lihat di sini adalah pupuk super fosfat SP 36%. Jadi pupuk ini mengandung fosfat ataupun P2O5 sebanyak 36% dan ada sulfurnya teman-teman 5%. Nah, teman-teman bisa juga mengganti dari TSP ya. Kalau TSP biasanya dia fosfatnya 46% ataupun triple super fosfat ya. Jadi di perusahaan Lawing pun ada juga ini mesti TSP, fosfatnya 46%. Nah, yang lain juga sebenarnya dari Merauke Tetap Jaya ada TSP. Cuman memang TSP ini sekarang dari harga 290.000 teman-teman, dari harga grosnya sekarang menjadi 385.000 ataupun 380. Jadi harganya memang sangat melambung tinggi teman-teman. Jadi kita bisa menggantinya dengan SP36. Jadi ini perusahaannya dari apa ya, Petrokimia Gresik.
Nah ini kita buat campurannya 1 sak ya teman-teman. Baik, yang terakhir kita menggunakan pupuk NPK. Nah NPK nya ini kita ganti menjadi NPK Ponska ya. Kalau biasa kita menggunakan dari Merauke Tetap Jaya NPK Mutiara 16 yang warna biru. Nah kalau yang lain ada juga dari Yara ya, Yara unik, dia tetap juga unsur haranya NPK Simbang 1616. Nah teman-teman bisa juga menggantinya dengan pupuk tidak cepat larut dalam air, yaitu Nitroposka dari perusahaan Santanye dengan unsur hara NPK nya 15. Jadi ini pun sama juga sebenarnya teman-teman, NPK nya 15, fosfatnya 15, kaliumnya 15%. Nah ini salah satu cara untuk mengantisipasi, karena memang harga pupuk sangat tinggi sekarang ya. Dari kalau kita lihat perbandingan harga juga dari Mutiara ini ya, rata-rata memang Mutiara ini kenaikannya sangat tinggi, bukan hanya naik 10.000 ya, bahkan ada yang sampai 80.000, bahkan sampai 90.000. Jadi kita ganti dengan NPK Ponska 15. Baik teman-teman, di sini sudah lengkap semua antara NPK dari unsur fosfat dan unsur kalium juga sudah lengkap ya, diimbangi dengan organiknya, dan unsur hara makro sekunder seperti magnesium dan sulfur sudah terdapat di pupuk subur kali ini teman-teman. Jadi sudah sangat lengkap antara nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan sulfur. Tinggal kalsium yang tidak kita buat di sini karena kalsium tidak bisa kita campur dengan pupuk NPK ataupun pupuk NPS ya, karena mengandung alkali. Nah untuk penjelasannya lebih lanjut nanti akan kita jelaskan secara khusus. Baik teman-teman, campurannya ini akan kita buat dalam satu wadah. Jadi perhitungannya teman-teman, NPK nya sebanyak 2 sak, ukuran 1 sak 50 kilo, jadi 2 sak 100 kilo. Ya, untuk fosfatnya seperti SP36 kita buat 1 sak 50 kilo, dan amonium fosfatnya kita buat 1 sak 50 kilo, dan subur kali butir unsur hara kaliumnya, magnesium dan sulfur kita buat 1 sak 50 kilo, dan kita imbangi dengan organik 2 sak sebanyak 80 kilo. Nah ini akan kita aduk secara bersamaan nanti. Ini untuk adukan pertama ya, pencampuran pertama. Nanti kalau masih kurang, dan jelas memang masih kurang, nanti akan kita buat adukan kedua untuk selanjutnya. Oke teman-teman, sebagai tambahan untuk mengantisipasi dari hama yang ada di dalam tanah, kita sudah membuat juga ini teman-teman. Ini adalah insektisida diazinon untuk mengantisipasi ulat tanah, orong, dan urek. Baik teman-teman, kita campur secara bersamaan. Oke sahabat tani, ya jenis atau kentang yang kita tanam kita lihat di sini, kalau ada terus seperti itu bisa juga besar sebenarnya, untuk sekitar 15 biji 1 kilo, berarti sudah tergolong ukuran M ya. Jadi untuk pertumbuhannya sudah sangat bagus di sini teman-teman. Ini kurang lebih nanti 2 minggu sudah bisa rata-rata tumbuh. Tapi yang paling bagus seperti ini teman-teman, dia hanya tumbuh 1, jadi tunasnya nanti tidak terlalu banyak, hanya yang 1 ini. Baik teman-teman, langsung saja akan kita tanam.